apa-apanya. Anak presiden bukan, anak jenderal bukan. Disikat dia kalau mau main-main sama UGM. UGM kampus institusi besar. Tapi kan kita cenderung membahas Jokowi hari ini dengan teori kekuasaan tadi. Seolah-olah Jokowi mampu mengendalikan pengadilan, mampu mengendalikan polisi. Masuk Barreskrim dicuriga. Masuk pengadilan nanti, pengadilan dicuriga. Pak Surya bilang tiba-tiba kita ke internasional. Pak, jangan juga Bapak seperti pemain Korea, seolah-olah merasa paling tersakiti. Saya juga dipanggil ini 4 di Polres sampai ke Mabes loh. Sama-sama kita ini, tapi nggak pernah saya teriak-teriak. Ini NKRI, ini negara kita. Mau kemana kita ke Amerika? Pakai harus dibantu-bantu oleh lembaga internasional, nggak bisa lah begitu, Mas. Ayolah, saya pun mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Saya tidak setuju dengan kalimat bahwa si kambing hitam kan kalau saya akan dikorbankan oleh Pak Suryo. Dan Anda tidak menarik apapun yang apa yang Anda sampaikan di X di media sosial. Nggak pernah saya hapus, saya pertanggungjawabkan lahir batin. Pak Ali Sandi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mudah-mudahan Saudara Jokowi menonton acara ini. Pak Jokowi, kabeh ki mesti ngunduh woing pakerti. Becik ketitik olo ketoro. Hemat saya, Pak, contohlah Pak Kasmujo yang beliau dengan jujur telah mengatakan apa yang beliau ketahui, lihat dan alami sendiri. Dan kalau panjenengan benar-benar ingin menolong Pak Kasmujo, menolong UGM, bahkan menolong orang yang ada di sini, menolong seluruh rakyat Indonesia, gampang Pak Jokowi, tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai. Mohon maaf, saya mau klarifikasi. Permintaan ini bukan baru-baru kali ini. Saya menangani Bambang Trimulyono sejak 2022, dan permintaan itu juga yang diminta oleh Bambang Trimulyono. Bahkan saya katakan, kalau memang ijazah itu ada, penjarakan Bambang Trimulyono 100 tahun kalau memungkinkan. Ini yang nggak pernah muncul Pak Jokowi. Oh yuklah kita menjadi seorang negarawan. Kita selamatkan Mas Sandi, selamatkan Pak Roy Suryo, selamatkan institusi Polri kita. Jangan semua ini malah sibuk nyebokin ya, kasus ijazah palsu UGM sudah kena getahnya. Pertama, membangun narasi sudah ditunjukkan kepada pengacara. Apakah masyarakat percaya? Tidak percaya Pak Jokowi. Kedua, membangun narasi ijazah asli melalui sejumlah awak media. Apakah masyarakat percaya Pak Jokowi? Tidak percaya juga. Sekarang mau meminjam otoritas Mabes untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja pertanyaan yang tadi diajukan oleh ini Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti itu? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Sedihnya apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya.
saya kasihan. Tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih bahwa artinya tidak ada restoratif justice atau mediasi. Gimana? Untuk proses hukum ini tidak ada restoratif justice atau mediasi yang akan diambil oleh Jokowi. Terus sampai nanti tiap kali. Ya ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Kalau misalkan Ya, kalau misalkan sudah dinyatakan selesai di Baris Krim, apakah nanti lapor di Polda akan dilaporkan Bapak atau seperti apa, Pak? Kalau misalnya kasus yang di Baris Krim sudah selesai, dinyatakan selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicabut laporan oleh Bapak atau seperti apa? Tetap dilanjutkan. Terima kasih. Kita dengarkan bersama keterangan pers yang disampaikan oleh Presiden ke-7 RI yakni Joko Widodo usai pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak dari Bareskrim Mabes Polri. Jokowi tadi menyatakan bahwa di dalam ruangan Bareskrim ia dicecar dengan 22 pertanyaan terkait dengan ijazah dari Joko Widodo, kemudian kegiatan-kegiatan mahasiswa yang sebelumnya ia lakukan, serta terkait dengan skripsi dari Joko Widodo. Kemudian di saat kedatangan Jokowi di Bareskrim Polri ini, Jokowi juga sekaligus mengambil ijazah miliknya yang sebelumnya juga terlebih dahulu sudah diserahkan kepada pihak Bareskrim. Kemudian Joko Widodo sempat diminta untuk menunjukkan ijazah miliknya kepada awak media, namun Jokowi menolak dan menyampaikan bahwa dirinya nanti akan menunjukkan ijazah. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini. Nah, perlu kita menyadari bahwa memang pada dasarnya dengan beredarnya informasi-informasi yang sulit untuk dipercaya dan juga mudah untuk dipercaya, ini mesti 50-50, yang dimana ketika munculnya isu ijazah seorang Jokowi adalah ijazah palsu. Apakah ini benar ataupun tidak, terlepas dari semuanya dugaan-dugaan terkait ijazah palsu ini, ada banyak orang yang menyuarakan hal ini dan juga ada yang percaya terhadap Jokowi. Ya, semacam dalam sebuah kasus ada pro dan kontra. Kita tidak dapat menghentikan dari berbagai oknum dalam memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini ketika di acara TV, ya, kita melihat bahwa berbagai macam pakar-pakar hukum yang mengerti tentang terkait kasus ijazah palsu ini, apakah ini benar ataupun tidak, sebenarnya permasalahannya bukan di situ. Saya sangat kagum, ya, dan saya sangat patut apresiasi terhadap satu orang pengacara, ya, yang mengerti dengan progres kasus ini. Mungkin dia juga memahami, ya, ini sebenarnya sudah bertahun-tahun, teman-teman. Simpelnya ketika benar, ya, ketika benar Jokowi memang memiliki ijazah asli ataupun benar dia memang dari kampus UGM, ya, Universitas Gadjah Mada, kalau dia memang benar kuliah di sana, maka ketika ada tuduhan-tuduhan ataupun fitnah seperti itu, ya, jangan makin berimbas kemana-mana, jangan sampai ke A, ke kiri dan ke kanan, sehingga membuat suatu masalah-masalah yang dimana nantinya itu akan memperburuk situasi, ya. Dan
tentunya itu tidak baik dan kurang efektif ketika banyak masalah-masalah yang terjadi dalam menghadapi situasi politik yang begitu mencekam saat-saat ini. Nah, ketika kita melihat sesuatu argumen yang disampaikan oleh pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa hal yang simpel sebenarnya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang besar ini. Kenapa? Ketika ada tuduhan-tuduhan seperti itu, mau dari siapapun sebenarnya, kalau Jokowi memang benar-benar sudah kuliah di kampus UGM, maka tinggal tunjukkan aja ijazah itu di depan publik, ataupun undang awak media sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Setidaknya lepaskan diri Anda dari fitnah-fitnah tersebut supaya tidak ada lagi yang namanya masalah-masalah ataupun tuduhan-tuduhan seperti itu. Bukan malah melaporkan A, melaporkan B, melaporkan C, tetapi publikasikanlah ini dia ijazah saya, dan tentunya itu lebih efisien. Ya mungkin beda-beda lah, mungkin sudut pandang Jokowi dalam memandang hal ini, dia mungkin memiliki cara-cara lain. Ini sudut pandang dari pengamat politik tersebut. Nah, ketika saya melihat video dari klarifikasi seorang Jokowi, bukan mengklarifikasi ijazah tersebut, tetapi dia melaporkan orang-orang yang telah menduduh beliau bahwasanya Jokowi memiliki ijazah palsu. Jadi dia menunggu di pengadilan, karena di pengadilan nanti akan diminta data-data tersebut. Memang pada dasarnya sebenarnya itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Tetapi bagi Jokowi, ya mungkin dia mempunyai cara-cara yang lain yang dimana dia dapat menyelesaikan semuanya dengan tepat. Nah, harapan kita yaitu jangan ada lagi masalah-masalah yang dimana itu akan memicu suatu perkara-perkara yang sulit untuk diselesaikan. Ya, itu yang paling penting. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari akun ini, dimanapun Anda berada, mungkin teman-teman juga lebih paham dan lebih mengerti bagaimana situasi-situasi politik. Mungkin sebenarnya isu-isu ini terjadi ada udang di balik itu, ya. Semuanya ada penyebabnya, makanya bisa terjadi hal-hal seperti ini. Silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.